biasa, dari segi biaya sangat hemat. Terus ya pada akhirnya kita pun mendapatkan telur-telur yang lebih fresh. Kita ngambil langsung dari kandang, dari sarang, kita langsung olah di situ langsung. Jadi kan lebih sehat. Di tengah padatnya kota Bandung, Jawa Barat, sumber pangan ternyata tidak selalu harus dicari ke pasar. Di balik teras rumah ada ikan yang siap dipanen. Di ruangan berukuran 4x4 meter ada ayam yang setiap hari menghasilkan telur. Bagi pemiliknya, ini bukan sekadar kegiatan pengisi waktu luang, melainkan cara sederhana memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga. Dodi Cahyadi misalnya, teras rumahnya bukan lagi tempat duduk santai, tapi kolam berisi ribuan ikan nila merah. Dimulai sejak pensiun tahun 2013, di usia 72 tahun sekarang, ia masih turun tangan sendiri. Nila merah jadi pilihan. Alasannya sederhana, perawatannya tidak ribet. Budget itu pakannya saja. Ya, pakannya itu 1 minggu rata-rata 3 kilo pakan ikan berupa pelet itu, ya. 3 kilo itu 1 kilo yang ukuran 1 mili, 1 kilo ukuran 2 mili, 1 kilo ukuran 3 mili. Karena ukuran ikan saya ini bervariasi, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar, semuanya harus kebagian makan. 6 bulan sampai 1 tahun ikan-ikan ini bisa tumbuh besar, beratnya bisa belasan kilogram. Dan di titik inilah manfaatnya terasa paling nyata. Manfaat ketika kami berkumpul ya dengan para alumni, dengan komunitas, ya, kami bisa menyuguhkan makanan dengan lauk ikan. Itu dengan masyarakat. Kemudian dengan keluarga, anak kumpul, cucu kumpul, ya. Kita semua makan ikan. Jadi dari segi protein luar biasa, dari segi biaya sangat hemat. Ketahanan pangan ala rumahan juga jadi pilihan Agus Hadiana lewat cara yang berbeda. Ruangan berukuran 4x4 meter ini sejak setahun lalu disulap jadi kandang ayam kampung petelur. Bukan sekedar iseng, Agus resah melihat isu krisis pangan global. Dia ingin setidaknya keluarganya punya sumber protein sendiri. Setahun berjalan, 22 ekor ayam kampung petelurnya menghasilkan setidaknya 15 butir telur ayam setiap hari. Ya alhamdulillah udah hampir setahun lebih kita nggak beli telur lagi. Yang kedua kita lumayan lah untuk beberapa teman kita bisa berbagi gitu. Terus ya pada akhirnya kita pun mendapatkan telur-telur yang lebih fresh. Karena kan kalau kita beli dari pasar kita nggak pernah tahu durasi telur itu udah berapa lama di perjalanan sampai ke meja makan kita. Nah kalau ini kan kita ngambil langsung dari kandang, dari sarang, kita langsung olah di situ langsung. Jadi kan lebih sehat untuk anak dan sebagainya. Manfaat tidak berhenti di keluarga Agus sendiri. Agus juga punya usaha kos-kosan. Dan penghuninya kebagian berkah telur gratis. Bagi kami kan kalau mau belut telur nggak usah ribet lagi ke pasar ya, tinggal beli aja ke bapaknya. Dan di sini telurnya itu benar-benar berprotein tinggi Pak, karena diproduksi dari ayam yang benar-benar ayam yang probiotik gitu, ayam probiotik ya. Kita juga sama. Iya sama gitu. Oke, jadi mudah ya? Ya mudah banget. Ada satu hal yang bikin peternakan ini beda dari kandang ayam pada umumnya. Ya, peternakan di tengah kota Bandung ini cukup menarik bagi saya karena ketika saya masuk ke sini ini berada dalam sebuah kamar. Selain itu juga ketika masuk ke sini tidak tercium aroma sama sekali khas peternakan ayam pada umumnya begitu ya. Karena konfirmasinya peternak ayam di sini sudah menerapkan manajemen bakteri sehingga akhirnya kotoran yang dikeluarkan oleh puluhan ayam-ayam yang ada di sini tidak mengeluarkan aroma yang begitu identik dengan peternakan ayam pada umumnya. Rahasianya ada di alas kandang. Campuran pasir, sekam, kotoran kambing dan sapi plus kapur dolomit. Tantangannya tetap ada. Cuaca Bandung yang sulit ditebak, kadang panas,
Kadang tiba-tiba dingin ikut mempengaruhi produktivitas ayam-ayamnya. Dari kolam ikan di teras rumah sampai kandang ayam di dalam kamar kos, Dodi dan Agus membuktikan ketahanan pangan itu bisa dimulai dari rumah sendiri. Bukan cuma soal hemat di dompet, tapi juga soal apa yang akhirnya sampai di meja makan keluarga. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.